Kerajaan-kerajaan tertua di Nusantara, dokumen Salakanegara, bersama saya Mas Blangkon. Yang pertama adalah Kerajaan Salakanegara 1300 sampai 362 Masehi. Kerajaan ini adalah kerajaan yang pertama di daerah Jawa Barat yang pernah tercatat oleh sejarah Salakanegara berdasarkan naskah Wangsakerta, Pustaka Raja Ibumi Nusantara yang disusun sebuah panitia dengan ketuanya Pangeran Wangsakerta, diperkirakan merupakan kerajaan paling awal yang ada di Nusantara. Nama ahli dan sejarawan yang membuktikan bahwa Tatar Banten memiliki nilai-nilai sejarah yang tinggi, antara lain adalah Husein Jayaningrat, TB Haji Ahmad, Hasan Mu'arif Ambari, Halwani Mikrob, dan lain-lainnya. Banyak sudah temuan-temuan mereka disusun dalam tulisan-tulisan, ulasan-ulasan maupun dalam buku. Belum lagi nama-nama seperti John Miksik, Takashi, Acha, Saleh, Dana Sasmita, Yosef Iskandar, Claude Guliot, Ayat Rohaidi, Wisnu Handoko, dan lain-lain yang menambah wawasan mengenai Banten menjadi tambah luas dan terbuka. Dengan karya-karyanya dibuat baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Pendiri Kerajaan Salakanegara adalah Dewa Warman yang merupakan duta keliling, pedagang sekaligus perantau dari Palawa, Bharata, India, yang akhirnya menetap karena menikah dengan putri penghulu setempat. Kerajaan Melayu Tua Jambi, abad kedua Masehi. Dharmasraya merupakan nama ibu kota dari sebuah kerajaan Melayu di Sumatera. Nama ini muncul seiring dengan melemahnya kerajaan Sriwijaya setelah serangan Rajendra Koladewa, Raja Kola dari Coromandel pada tahun 1025. Dalam naskah berjudul Chu Fanchi, karya Cao Ju Kwa, tahun 1225, disebutkan bahwa negeri Sanfosi memiliki 15 daerah bawahan, yaitu Celan yang sekarang menjadi Kamboja, Kialohi, Grahi, Chaya atau Chaya Selatan yang sekarang menjadi Thailand, Tanmaling, Tambralingga Selatan Thailand, Lingyasikia, Langkasuka Selatan Thailand, Kelantan atau Kelantan, Jiloting atau Cerating, pantai timur semenanjung Malaya, Tongyanong atau Terengganu, Foloan, muara sungai Dungun daerah Terengganu sekarang, Chiang Mai, Semawe, pantai timur semenanjung Malaya, Pata, Sungai Paka, pantai timur semenanjung Malaya, Pongfong atau Pahang, Lanmuli, Lamuri, daerah Aceh sekarang, Kienpi, Jambi, Palinfong atau Palembang, Shinto atau Sunda, dan dengan demikian wilayah kekuasaan Sanfosi membentang dari Kamboja, semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Sunda. Yang ketiga adalah Kerajaan Skalabra, abad ketiga Masehi. Skalabra atau dibaca Skala Bekak adalah sebuah kerajaan yang bercirikan Hindu dan dikenal dengan Kerajaan Skalabra Hindu yang setelah kedatangan 4 umpu dari Paguruyung yang menyebarkan agama Islam kemudian berubah menjadi Kepaksian atau Skalabra, terletak di kaki Gunung Pesagi, yaitu gunung tertinggi di Lampung yang menjadi cikal bakal suku bangsa etnis Lampung saat ini. Yang keempat adalah Kerajaan Kutai Martadipura 350 sampai 400 Masehi. Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diambil. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini dan memang sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh. Yang kelima adalah Kerajaan Tarumanegara
358 sampai dengan 669 Masehi. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Bila menilik dari catatan sejarah ataupun prasasti yang ada, tidak ada penjelasan atau catatan yang pasti mengenai siapakah yang pertama kalinya mendirikan Kerajaan Tarumanegara. Raja yang pernah berkuasa dan sangat terkenal dalam catatan sejarah adalah Purnawarman. Pada tahun 417, ia memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga, yang sekarang menjadi Kali Bekasi, sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 11 km. Selesai penggalian, Sang Prabu mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Bukti keberadaan Kerajaan Taruma diketahui dengan 7 buah prasasti batu yang ditemukan di 4 di Bogor. 1 di Jakarta, 1 di Lebak, Banten. Dari prasasti-prasasti ini diketahui bahwa kerajaan dipimpin oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi dan beliau memerintah sampai tahun 382 Masehi. Makam Raja Diraja Guru Jaya Singawarman ada di sekitar Sungai Gomati, wilayah Bekasi sekarang. Kerajaan Tarumanegara ialah kelanjutan dari Kerajaan Salaka Negara. Yang keenam adalah Kerajaan Barus, abad ke-6 Masehi. Kesultanan Barus merupakan kelanjutan kerajaan di Barus pada masuknya Islam ke Barus. Islam masuk ke Barus pada awal-awal munculnya agama Islam di semenanjung Arab. Dalam sebuah penggalian arkeologi ditemukan makam Mahligai, sebuah pekuburan bersejarah Syekh Rukunuddin dan Syekh Usuluddin yang menandakan masuknya agama Islam pertama ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi di Kecamatan Barus. Kuburan ini panjangnya kira-kira 7 meter, dihiasi oleh beberapa batu nisan yang khas dan unik dengan bertulisan Arab. Tarikh 48 Hijriah dan makam Mahligai merupakan objek wisata religius bagi umat Islam sedunia yang letaknya 75 km dari Sibolga dan 359 km dari kota Medan. Raja pertama yang menjadi muslim adalah Raja Kadir, yang kemudian diteruskan kepada anak-anaknya yang kemudian bergelar Sultan. Raja Kadir merupakan penerus kerajaan yang telah turun-temurun memerintah Barus dan merupakan keturunan Raja Alang Pardosi. Pertama sekali mendirikan pusat kerajaannya di Todang atau Tundang. Tuka atau Pakat juga dikenal sebagai negeri Rambe yang bermigrasi dari Balige dari marga Pohan. Pada abad ke-6 telah berdiri sebuah otoritas baru di Barus yang didirikan oleh Sultan Ibrahim Shah yang datang dari Tarusan, Minang, keturunan Batak dari kumpulan marga Pasaribu yang akhirnya membentuk dualisme kepemimpinan di Barus. Yang ketujuh adalah Kerajaan Kalingga, abad ke-6 Masehi. Kalingga adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Tengah yang pusatnya berada di daerah Kabupaten Jepara sekarang. Kalingga telah ada pada abad ke-6 Masehi dan keberadaannya diketahui dari sumber-sumber Tiongkok. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Ratu Shima yang dikenal memiliki peraturan barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Putri Maharani Shima, Parwati, menikah dengan putra mahkota Kerajaan Galuh yang bernama Mandi Minyak, yang kemudian menjadi raja kedua dari Kerajaan Galuh. Maharani Shima memiliki cucu yang bernama Sanaha yang menikah dengan raja ketiga dari Kerajaan Galuh, yaitu Brantasenawa. Sanaha dan Brantasenawa memiliki anak yang bernama Sanjaya yang kelak menjadi raja Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh pada tahun 723 sampai dengan 732 Masehi. Setelah Maharani Shima meninggal di tahun 732 Masehi, Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi raja Kerajaan Kalingga Utara yang kemudian disebut Bumi Mataram.
dan kemudian mendirikan dinasti atau Wangsa Sanjaya di Kerajaan Mataram kuno. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada putranya dari Teja Kencana, yaitu Tamperan Barmawijaya alias Rakyat Panaraban. Kemudian Raja Sanjaya menikahi Sudiwara, putri Dewa Singa, Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara, dan memiliki putra yaitu Rakai Panangkaran. Yang kedelapan adalah Kerajaan Kanjuruhan, abad ke-6 Masehi. Kanjuruhan adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang pusatnya berada di dekat kota Malang sekarang. Kanjuruhan diduga telah berdiri pada abad ke-6 Masehi, masih sejaman dengan Kerajaan Taruma di sekitar Bekasi dan Bogor sekarang. Bukti tertulis mengenai kerajaan ini adalah Prasasti Dinoyo. Rajanya yang terkenal adalah Gajayana. Peninggalan lainnya adalah Candi Badut dan Candi Wurung. Yang kesembilan adalah Kerajaan Sunda, 669 sampai 1579 Masehi. Kerajaan Sunda menurut naskah Wangsakerta merupakan kerajaan yang berdiri menggantikan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 590 Caka Sunda atau 669 Masehi. Menurut sumber sejarah primer yang berasal dari abad ke-16, kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan naskah kuno primer Bujangga Manik yang menceritakan perjalanan Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16, yang saat ini disimpan pada perpustakaan Bodleian, Oxford University, Inggris sejak tahun 1627. Batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Cipamali atau Sungai Pamali, sekarang disebut sebagai Kali Brebes, dan Cisrayu yang saat ini disebut Kali Serayu di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, sekian adalah sekelumit cerita tentang kerajaan-kerajaan tertua yang ada di Nusantara. Salam hangat, salam rahayu dari Mas Blangkon.